Kenapa? Jadi, bagian ini tidak terlihat dalam produksi suara. Jadi sebelum kita mengintubasi pasien itu, terlebih dahulu kita melihat daripada plika vokalis, ya, epiglotis, plika vokalis. Ya, di sinilah letaknya biasanya kita lakukan intubasi. Ya. Oke. Ya, sekarang otot-otot kecil yang melekat pada kartilago arytenoidea, cricoidea, dan thyroidea yang dengan kontraksi dan relaksasi dapat mendekatkan dan memisahkan plika vokalis. Jadi otot-otot tersebut diinervasi oleh nervus cranial atau nervus vagus. Jadi hati-hati pada pasien yang kalau kita intubasi di sini harus stadium yang dalam. Kenapa? Kalau kita lakukan tindakan intubasi dalam keadaan dia bang atau stadium yang belum tidur, maka bisa terangsang nervus vagus. Apa yang terjadi? Parasimpatisnya menonjol sehingga terjadi bisa terjadi vagal refleks. Fonasi. Suara dihasilkan oleh vibrasi plika vokalis selama ekspirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palato mol, pipi, lidah, dan bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranial. Trachea. Ada tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm, dengan lebar 2,5 cm. Trachea berjalan dari kartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang mandibular sterni, berakhir setinggi angulus sternalis. Jadi, atau sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima, dan tempat ini bercabang menjadi 2 bronchus atau bronchi. Trachea tersusun atas 16 sampai 20 lingkaran dan dilengkapi yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrotik, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada intubasi itu terdiri dari trachea, bronchus primer, bronchus sekunder, bronchus tersier, bronchiolis, dan alveoli. Dan ini cabang secara anatomisnya cabang daripada tracheanya di sini. Sekarang bronchus. Percabangan saluran napas dimulai dari trachea yang bercabang menjadi bronchus kanan dan kiri. Masing-masing bronchus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Jadi percabangannya cukup banyak, ya. Sampai dengan percabangan bronchus terakhir sebelum bronchiolus, bronchus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran napas tidak kolaps atau kempis sehingga aliran udara dapat lancar. Nah, sekarang alveoli. Seperti kita lihat gambar tadi bahwa alveoli ini bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta masih rata-rata 0,2 mm. Jadi cukup panjang sebenarnya ini. Ya, kita lihat di sini gambarnya, ya. Ya, pembuluh darah kapiler dari pembawa oksigen dan karbon dioksida.
Nah, sekarang paru-paru. Paru-paru di sini adalah sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran napas dan perubahan beserta pembungkusnya itu dalamnya juga perut oleh diafragma. Jadi diafragma di sini sangat memegang peranan penting dalam proses pernapasan. Nah, kita lihat di sini bahwa anatomi daripada suatu pernapasan di sini terdiri dari banyak yang memegang peranan penting dari suatu pernapasan. Nah, sini kita lihat paru kanan dan paru kiri. Paru kanan ini terdiri dari 3 lobus dan paru kiri ada 2 lobus ya. Ya, saya kira sama ini. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki apeks. Apeks paru meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas clavicula. Permukaan costa vertebra menempel pada bagian dalam dinding dada. Yang ketiga adalah permukaan mediastinum menempel pada perikardium dan jantung. Dan basisnya terletak pada diafragma. Jadi di sini diafragmanya sangat memegang peranan penting dalam proses pernapasan. Ya. Kita lihat sebentar. Paru kanan dibagi atas 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan paru kiri dibagi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastis yang mengandung pembuluh limpa, arteriola, venula, bronchial venula, ductus alveoli, dan saccus alveolis dan alveoli. Diperkirakan bahwa setiap paru mengandung 150 juta alveoli, ya, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat permukaan atau pertukaran gas. Jadi paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang menempel di langsung ke paru, disebut sebagai pleura visceralis. Sedangkan pleura parietalis menempel pada dinding rongga dada dalam. Di antara pleura visceralis dan pleura parietalis terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Pergeseran di sini tidak terjadi, apalagi ini memungkinkan untuk pergeseran yang memadai. Di sini kita bisa lihat diafragmanya. Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Rangka dada ini terdiri dari costa, sternum, tempat bagian iga-iga menempel di depan, dan vertebra torakal atau tulang belakang. Tempat menempelnya iga-iga di bagian belakang. Sini bisa lihat, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, terdapat otot-otot yang menempel pada rangka dada yang berfungsi penting sebagai otot pernapasan. Otot-otot yang berfungsi dalam pernapasan adalah sebagai berikut. Intercostalis externus,
yaitu antara iga-iga luar yang mengangkat masing-masing iga. Sternocleidomastoideus yang mengangkat sternum. Scalenus yang mengangkat dua iga teratas. Intercostalis internus adalah iga-iga dalam yang menurunkan iga. Otot perut yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas. Otot-otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Jadi di sini fungsinya otot-otot pernapasannya bagian atas itu intercostalis internus dan sternocleidomastoideus itu sangat sedikit anunya, apalagi prosesnya, apalagi fungsinya di sini. Tetapi yang memegang peranan penting dalam fungsinya adalah diafragma. Ada katakan 70 sampai 80% yang memegang peranan pernapasan. Nah, sekarang fisiologi. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelum inspirasi, ini kita biasanya alveolar pressure 760 mm Hg, intrapleuralis, tekanan intrapleuralis 755 mm Hg. Nah, sedangkan pada selama inspirasi itu 75 mm Hg. Nah, sedangkan intrathoracalis 750 mm. Sehingga apabila proses pernapasan di sini, maka terjadilah perubahan-perubahan di sini ya. Jadi selama ekspirasi tekanannya menjadi 762 mm Hg dan diafragmanya apalagi ini 758 mm Hg pada dinding toraksnya. Proses fisiologis respirasi di mana oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaringan-jaringan dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Ekspirasi dapat dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama adalah stadium masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluarnya ke paru-paru. Stadium kedua adalah transportasi yang terdiri dari beberapa aspek. Difusi gas-gas antara alveoli dan kapiler paru-paru, respirasi eksternal, dan antara darah sistemik dan sel-sel jaringan. Distribusi darah dalam sirkulasi pulmoner dan menyesuaikannya dengan distribusi udara dalam alveolet. Dan yang ketiga adalah reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbon dioksida. Respirasi sel atau respirasi internal merupakan stadium akhir dari respirasi. Selama respirasi ini metabolit dioksidasi untuk mendapatkan energi dan karbon dioksida terbentuk sebagai sampah proses metabolisme sel dan dikeluarkan oleh paru-paru. Sekarang ventilasinya ya. Ventilasi di sini adalah udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveoli oleh kerja mekanik otot-otot seperti kita lihat tadi gambarnya. Difusi. Stadium kedua proses respirasi mencakup proses difusi gas-gas melintas membran antara alveolus kapiler yang tipis, ya kira-kira tebalnya kurang lebih dari 0,5 mikron. Kekuatan pendorong untuk memindahkan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas.
transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditransport dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan. Secara fisik, larutan dalam plasma, atau secara kimiawi yang berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Jadi oksigen dengan Hb di sini berikatan ya. Jadi secara kimiawi bahwa ikatan oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Transport karbon dioksida dalam darah. Transport CO2 dari jaringan ke paru-paru melalui 3 cara sebagai berikut. Secara fisik, larut dalam plasma kurang lebih 10%, berikatan dengan gugus amino pada Hb dalam sel darah merah kurang lebih 20%. Ditransport sebagai bikarbonat plasma 70%. Karbon dioksida berikatan dengan air dengan reaksi seperti ya di sini CO2 plus tambah H2O menjadi H2CO3 plus sama dengan H plus ditambah HCO3 plus. Jadi terbentuk suatu oksihemoglobin. Pengaturan respirasi. Pertama adalah medula oblongata. Pons. Secara garis besar bahwa paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. Terdapat permukaan gas-gas yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke darah vena dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli udara atmosfer. Ya. Yang kedua di sini dari sirkulasi. Yang ketiga, reservoir darah. Yang keempat, fungsi utamanya adalah pertukaran gas-gas. Ya, saya kira cukup sekian ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan kita bisa diskusi di sini. Mana ini? Oke, mudah-mudahan kita bisa ini diskusikan. Ada yang mau bertanya mengenai, jadi ini fisiologi ya, fisiologi anatomi dan fisiologi pernapasan. Jadi agak sulit memang ini hanya apalagi nih kita bisa lakukan. Ya silakan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya juga dengan baik. Jadi ada bukunya kita bisa lihat di sini, itu ada bukunya dikeluarkan oleh Kati dan Perdati. Ya. Silakan baca itu. Kalau mau baca secara lengkap, ada di stultinya. Assalamualaikum Dok. Izin Dok, mau bertanya Dok. Saya Wawan Susilo Dok, dari semester 3 Dok. Iya. Iya Dok. Izin bertanya Dok, untuk mengenai fisiologi pernapasan ini, bagaimana jikalau memang apakah Dok, biasanya itu kita dapat biasa permasalahan paru Dok yang penurunan suara napas biasa lebih dari lebih dari sepertiga Dok. Apakah memang itu memang ya Dok? Apanya sepertiga? Ya, biasanya Dok didapat di laporan untuk evaluasi dan tata laksana penurunan suara napas kurang dari sepertiga lapangan paru Dok. Itu iya. Bagaimana itu Dok fisiologinya Dok? Apakah memang harus sepertiga atau 2/3 atau bagaimana Dok? Dok. Iya.
kalau mengenai fisiologi pernapasan di sini itu sepertiga, misalnya ada pleural effusion ya, nah itu ukuran dari sepertiga itu masih mampu untuk melakukan transport oksigen. Jadi tidak usah terlalu takut bahwa misalnya ada pleural effusion kurang dari sepertiga dari fungsi paru itu masih bisa ditolerir ya. Itu. Oke? Iya dok. Iya dok. Terima kasih dok. Ya. Ya, kalau misalnya itu sepertiga, kalau masih ada apa nih itu pemasangan WSD atau gimana dikeluarkan, itu yang menyebabkan suatu penekanan paru-parunya. Oke. Masih ada? Jadi begini, kalau misalnya anatomi dan fisiologi sebenarnya itu selengkapnya kita bisa baca di buku yang diedarkan oleh Kati dan Perdatin, itu sudah cukup ya, lumayan. Tetapi kalau mau lebih mendalam lagi, silakan baca di textbook Stolting itu. Ya. Oke deh, kalau tidak ada, masih ada. Jadi kalau mau baca selengkapnya, silakan baca di buku ya, di Stulting atau ada bukunya yang terbaru itu dari Kati dan Perdati gitu. Cukup bagus untuk kita baca-baca di situ. Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, oke, sampai di sini saja ya. Iya dok. Iya Oke dok. deh, iya. Terima kasih banyak dokter. Makasih. Terima kasih banyak Ya. dok. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam dok.